saja. Padahal kan yang diajukan ini kan pasalnya ya. Nanti itu supaya dilengkapi. Walaupun juga yang diajukan penjelasan yang 181 ya, tapi itu tetap standarnya harus ada undang-undang nomor dan tahun tentang apa lembaran negara dan tambahan lembaran negara ya. Coba nanti dicermati ya, supaya itu nanti dilengkapi keseluruhan. Nah itu yang secara umum. Yang pertama saya ke permohonan yang terkait dengan Pak Jahidin dulu ya, tentang ada dua ya, sama Ibu Lita, Ibu Dr. Lita Linggayani Gading dan Pak Jahidin. Karena Pak Jahidin sudah sering beracara ya, kadang-kadang lupa dan pemohon yang lain. Nah ini terkait dengan hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara. Ini undang-undangnya kan sebenarnya sebelum perubahan dasar 45 ya, sehingga di situ masih ada Dewan Pertimbangan Agung ya kan. Pada sekarang kan existingnya sudah tidak ada ya. Saya kira ini juga mungkin menjadi perhatian DPR nanti supaya undang-undang ini mungkin lebih, karena kita tahu suprastruktur politik setelah perubahan itu kan ada eksistensi lembaga negara baru, ada lembaga negara yang sudah tidak ada ya. Sementara kalau mengacu pada undang-undang ini kan 1980, jadi ini undang-undang ini sudah ada sebelum perubahan. Nah kemudian ini juga nanti Pak Jahidin dan Ibu Dr. Lita tolong dicermati, ini sudah ada putusan MK nomor 41 tahun 2013 ya. Ini harusnya Pak Jahidin bisa searching di putusan-putusan MK ini, apakah norma ini pernah diajukan atau tidak. Nah karena norma ini pernah diajukan, maka harus dipastikan supaya memenuhi ketentuan pasal 60 dan MK dan pasal 72 PMK 7 2025, supaya tidak ada bisi idam ya, kalau mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Ya itu harus dipastikan bahwa permohonan yang diajukan kali ini ada perbedaan alasan ya, dan juga ada batu ujinya yang berbeda. Nah kalau misalnya sudah ada sikap MK, maka harus bangun argumentasi hukum yang quote and quote untuk meminta MK merubah pendiriannya kan, misalnya gitu. Karena MK sudah ada sikap pendirian MK, sehingga kalau misalnya ingin untuk melakukan meminta MK melakukan perubahan pendirian, itu harus bangun argumentasi itu supaya 9 hakim ini juga misalnya terkena setrum gitu, jadi ingin merubah pendirian misalnya. Tapi ini kan permohonannya kan tahun 2013, jadi posisi hakim sudah berubah juga ya. Ini nanti supaya dicermati supaya bisa terhindar dari atau sesuai dengan pasal 60 dan 72. Nah kemudian soal petitum ini ya, ini juga punya Pak Jahidin dan Ibu Dr. Lita ini, itu masih tidak konsisten penulisan pemohon dan para pemohon. Ini mungkin copy paste ini Pak Jahidin ini, kadang-kadang dia sendiri, kadang-kadang bersama-sama. Nah ini bersama-sama berarti para pemohon ya. Kalau sendiri itu pemohon. Ini kalau 179 ini karena berdua juga para pemohon ya. Kecuali pasal 181, permohonan 181 ini pemohonnya hanya Saudara Sandi Ebenezer Situmkir ya. Jadi ini hanya disebut pemohon. Nah ini yang terkait dengan punya para pemohon untuk 176 ini.
Nah, ini terkait dengan petitum nanti, coba petitum angka 2, angka 3 dan 4 itu perlu dipertegas lagi ya. Itu supaya dicermati karena ingin menginsaf ya. Pada sebenarnya juga secara eksisten lembaga-lembaga negara sudah berubah setelah perubahannya. Coba nanti dicermati, atau mungkin Pak Jahidin dan Ibu Dr. Lita awalnya kami ke DPR sajalah, tidak usah ke MK misalnya. Tapi itu hak dari para pemohon ya, kami hanya menasihati saja. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan ini tadi 176, sekarang 179. Dr. Lita, ini dokter ya, bukan dokter ya. Dr. Lita Linggayani Gading, Magister Psikologi, dan Pak Samsul Jahidin, ya SH. Saya kira ini MIKOM, banyak gelarnya kalau tidak salah ini Pak Samsul Jahidin ya. Ada juga Magister Hukum Militer, ya. Jadi ya baik, saya nggak hafal semua, tapi ini untuk pemohon 176. Kemudian untuk pemohon 179 ya Pak Zainul Ahmadi SHMKM dan Pak Haji Abu Bakar SH ya. Benar ya? Oke, baik. Dan untuk pemohon 181 ini Pak Sandi Ebenezer Situngkir SHMH, advokat, kurator dan pengurus dengan kuasa Aliandi Hulu SHMH dan Simeon Fernandes Marolop SH. Oke, baik. Saya melihat memang ini 3 permohonan ini beda-beda tema, beda-beda isu. Ya, pemohon 176 isunya menyangkut pensiun bagi anggota DPR. Kemudian 179 ini menyangkut BUP, batas usia pensiun untuk notaris ya. Sementara untuk 181 ini menyangkut insolvensi ya. Nah, tetapi meskipun beda-beda, saya melihat ada kesamaan dari 3 permohonan ini. Apa samanya? Sama-sama minta kepastian hukum yang adil ya. Karena apa? Semuanya mendasarkan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu ujinya. Artinya apa? Minta kepastian hukum yang adil. 3-tiganya minta kepastian hukum yang adil. Nah, disinilah persoalannya bagi hakim konstitusi ini. Adil bagi siapa ini? Apakah adil bagi pemohon dan juga adil bagi yang ya adresat dari norma yang diuji itu? Nah, kan hakim harus berada di antara ya, karena minta keadilan kan harus dua-duanya harus dua hal ini, 2 aspek ini harus dipertimbangkan betul-betul oleh hakim. Baik, ya itu saya mau melihat kesamaannya gitu ya, supaya tidak ada masalah kalau duduk bergandengan di sini, kecuali Pak Samsul Jahidin ini kok tiba-tiba online ini, biasanya dia hadir selalu di depan sini. Ini di mana nih Pak Samsul Jahidin? Karena ini salah satu pemohon yang punya jam terbang yang tinggi nih. Sekarang di mana nih Pak Samsul Jahidin ini? Izin yang mulia, kami sebenarnya mau hadir secara offline yang mulia, tetapi karena putra kami yang baru berumur 2 bulan sakit, jadi kami kembali ke Kalimantan Barat. Saya doakan ya semoga lekas sembuh dan sehat kembali putranya ya. Oke, baik. Ya, yang mulia. Baik, kalau seperti itu ya. Jadi itu tadi pengantarnya. Sekarang saya masuk ke untuk perkara 176 psikolog ya. Pak Samsul Jahidin seorang advokat. Nah, ini bagaimana nih mengaitkan ya menunjukkan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan ini, yaitu pasal 1 huruf A ya, huruf B ya jadinya ya, huruf B itu ya diubah, tadi saya dengar diubah,
pasal 1 huruf F dan pasal 12 ayat 1. Ini bagaimana nih mengaitkan nih seorang psikolog ya yang kemudian ini ikut berbicara soal pensiun anggota DPR. Ya. Itu nanti Ibu nanti ditampung dulu ya. Ini bukan untuk kita diskusi di sini, tapi ditampung dulu, didengar dulu, nanti dicatat ya. Kalau sudah dicatat juga nanti ada risalah ya, bisa transkrip yang bisa Ibu baca dan nanti memperbaiki. Demikian juga Pak Samsul Jahidin ya. Jadi demikian juga perlu juga penguatan untuk menunjukkan gimana nih seorang advokat yang biasanya membela kliennya, kok sekarang ikut berbicara soal pensiun anggota DPR, ya. Yang saya nggak tahu apakah ada saudara anggota DPR, apakah ada kerabat keluarga, ya, yang kemudian itu menjadi masalah buat Ibu Lita dan Pak Samsul Jahidin. Demikian juga untuk Pak Zainul Ahmad.